tambah pinter nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan ternak di seluruh Nusantara. Salam sejahtera untuk kita semua. Setelah saya menguraikan 5 sebab kenapa bulu-bulu kambing itu bisa rontok, maka pada pekan ini saya akan membagikan narasi, yaitu cara mengatasi dan mengobati radang kuku pada kambing yang saya sarikan dari www.fauna.id. Nah, radang kuku atau kuku busuk adalah salah satu penyakit yang disebabkan oleh bakteri yang kemudian masuk ke dalam kuku melalui luka pada mahkota kuku atau bagian kulit di sekitar kuku, sehingga dapat meningkatkan atau mengakibatkan infeksi pada bagian kuku. Ini tentu saja disebabkan oleh luka yang terbuka sebelumnya, gitu ya. Penyebab utama radang kuku disebabkan oleh bakteri Sphaeroporus necroporus. Penularan bakteri ini melalui pakan atau minum, kemudian bisa juga melalui kotoran, bisa juga melalui peralatan yang biasa kita gunakan, dan lingkungan yang terkontaminasi, atau melalui kontak langsung antara hewan ternak, gitu kan, antara kambing yang satu dengan kambing yang lain. Maka gejala dan ciri-ciri radang kuku pada kambing umumnya adalah: pertama, kaki kambing pincang, kemudian panas dan sakit bila kuku disentuh. Tentu saja indikasi ini bisa dilihat dari reaksi yang dialami oleh kambing, karena kambing yang merasakan sakitnya, gitu ya, bukan kita. Kemudian yang kedua, mula-mula ini kuku dia akan bengkak, kemudian dan mengelupas, gitu. Tapi biasanya ketika dia mengelupas biasanya udah parah, gitu ya, udah yang seharusnya sudah kita obati, gitu. Kemudian yang ketiga, tumbuh benjolan yang menimbulkan rasa sakit di sekitar kuku, gitu ya. Kemudian yang keempat adalah pergerakan menjadi lambat dan tidak agresif seperti biasanya. Kemudian yang kelima, nafsu makan terus menurun sehingga produksi daging dan susu bisa menurun. Dan kemudian biasanya kambing akan cenderung menjadi terus kurus, gitu ya. Dan yang keenam adalah mengeluarkan cairan darah pada luka di bagian kuku. Bila berkelanjutan, maka mengeluarkan nanah yang bercampur darah, gitu ya, karena dia udah membusuk, gitu ya. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, bahkan mengakibatkan kelumpuhan dan kesulitan untuk berjalan, karena ini sebenarnya udah fase yang parah, gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Ada dua. Yang pertama, langkah pengendalian, dan yang kedua adalah upaya pengobatan. Nah, untuk langkah pengendalian yang bisa dilakukan antara lain: satu, pertama adalah menjaga kebersihan kandang, tempat pakan dan minum, dan peralatan yang digunakan, termasuk kita sendiri, gitu loh. Jadi kita ketika akan merawat atau ngopengi kambing-kambing ternak kita itu, ya kalau bisa kita dalam kondisi yang bersih juga, gitu. Jangan membawa penyakit dari luar, gitu kan. Kemudian yang kedua, mengusahakan membuat ventilasi agar sinar matahari ini dapat masuk langsung ke dalam kandang, terutama bagi kawan-kawan yang menggunakan kandang koloni, gitu ya. Kemudian yang ketiga, menghindari penggunaan kambing yang tidak seragam. Artinya, ya boleh saja sih misalnya kita dalam satu farm, dalam satu peternakan itu ada kambing kacangnya, ada kambing PE-nya, atau ada kambing Jawa randunya. Tapi kalau bisa itu semua terpisah, gitu loh. Jangan mencampur adukan di antara banyak jenis kambing, gitu ya, dalam satu peternakan yang sama. Itu jangan. Kalau bisa tetap dipisah pada shelter yang terpisah juga, sehingga mudah dalam mengontrol berbagai penyakit yang mungkin akan menyerang. Kemudian keempat adalah menghindari penggunaan pakan hijauan yang terlalu basah, terutama bagi kawan-kawan yang kesulitan untuk mendapatkan pakan di musim hujan. Kalau bisa jangan memberi pakan yang basah, terutama pakan yang bergetah ketika misalnya mau diberikan hari ini, jangan
ngaritnya hari ini gitu loh. Kalau bisa sudah dilayukan lah selama 1 malam gitu. Jadi kalau kita ngarit sore ini, itu dikasih makannya besok pagi sehingga dia sudah tidak terlalu basah gitu ya. Kemudian yang kelima, menggunakan anakan unggul dan sudah terseleksi dengan baik. Artinya sedari awal, dari bakalan misalnya kita breeding itu sudah terseleksi lah induk yang kita gunakan adalah induk-induk terbaik gitu ya, yang tidak mempunyai riwayat berbagai penyakit termasuk penyakit kuku. Nah, selain langkah pencegahan atau pengendalian tadi, maka kita bisa melakukan upaya pengobatan. Nah, sementara itu upaya pengobatan yang bisa dilakukan antara lain adalah melakukan pemotongan kuku pada ternak, kemudian disiram dengan alkohol agar kuman dan bakteri terinfeksi itu mati gitu ya. Lakukan perban atau diperban pada bagian kaki kambing yang mengalami infeksi, kemudian hindarkan kambing ini pada tempat yang lembab dan kotor gitu ya. Kemudian lakukan pemotongan kuku terinfeksi dengan pisau atau gunting yang tajam, kemudian obati dengan antiseptik, misalnya dengan larutan formaldehid 10-20%, lalu obati juga dengan salep sulfatizol dan lakukan perban pada bagian terinfeksi radang kuku tadi gitu ya. Itu bisa juga. Nah, itu guys upaya pengobatan yang bisa dilakukan. Demikian narasi yang dapat saya sampaikan ya, dalam rangka memperkaya khazanah pengetahuan kita untuk tumbuh kembang ternak kambing agar semakin cuan lah, itu semakin berkembang gitu ya. Dan tentunya saya minta maaf jika terdapat perbedaan, dan jangan lupa untuk tetap subscribe, like, dan share konten-konten yang ada pada channel YouTube kebanggaan kita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.